Shalom, sahabat-sahabat Nine semuanya. Kita bersyukur hari ini kita masih punya waktu dan kesempatan yang indah. Kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, mengawali semuanya. Kita mau naikkan satu pujian buat Tuhan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang temani di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, seada lutut tak berteru, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita nyanyikan pujian dari awal. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang temani di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku,
namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Oke, kita akan berdoa ya. Baik. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mau belajar firman, kami mau dalami kebenaran firman, dan kami mau dari kebenaran firman ini kami bisa bertumbuh. Kami mengalami keserupaan yang sempurna dengan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berharap kami menyadari bahwa betapa indah rencanamu dalam kehidupan kami. Roh Kudus temani kami, masing-masing kami. Sehingga siapapun kami di sini, kami bisa terima kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya minta kalian buka Alkitab di samping kalian, ya, buka di samping kalian dari Wahyu pasal yang ke-8. Ya, kita sudah masuk Wahyu pasal 8. Sebenarnya tujuannya kitab Wahyu itu memang bukan buat menakut-nakuti, ya, supaya orang-orang jadi setia sama Tuhan, terus kemudian jadi sungguh-sungguh. Enggak, sama sekali. Justru kitab ini adalah kitab pengharapan. Jadi kalau orang tanya pada saya, Michael Sony, ya, sebenarnya intinya kitab Wahyu ini apa? Hanya simple, 2 kata, Jesus win. Artinya Yesuslah pemenangnya, gitu loh. Nah, apalagi kitab ini sebenarnya tujuannya ada 4 kan, ya, saya ulang aja supaya Bapak Ibu Saudara tetap terhubung dengan inti dari kitab ini. Apa itu? 1, surat ini ditujukan untuk surat penggembalaan. Setelah itu kita ngajarin mengenai doktrin. Setelah itu yang ketiga adalah sejarah kerajaan Allah. Yang keempat baru isinya pewahyuan. Jadi sebenarnya kitab Wahyu ini bukan kitab yang untuk nakut-nakuti atau untuk seram-seraman supaya orang Kristen dengan penuh ketakutan, ya, takut nggak masuk surga, setelah itu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau percaya yang seperti itu, percaya yang kelas rendah, ya. Tuhan kita mendiktekan kepada Rasul Yohanes dengan begitu indahnya. Ya, nah kalau kita sudah belajar dari Wahyu 1 sampai Wahyu 7, kita ngelihat ada meterai ke-7 ya. Sebenarnya pada dasarnya kalau saya tulis, meterai ke-7 menunjuk akhir dari perjalanan sejarah manusia. Kalau waktunya nututi, kita akan lihat di bagian belakang namanya paralel ya. Nanti ada paralel. Jadi kalau kita lihat ada 7 meterai, setelah itu 7 sangkakala dan 7 cawan. 7 meterai, setelah itu 7 sangkakala dan 7 cawan. Ya, di akhir dari meterai ke-7 menunjuk akhir dari perjalanan manusia. Kenapa? Karena pada saat meterai ke-7 dibuka, di dalamnya ada 7 sangkakala. Nah, ini uniknya. Meterai ke-7 itu mengungkapkan hukuman terakhir atau pembinasaan bumi. Ingat loh ya, ingat. Yang dihukum itu siapa? Jadi mesti ngerti. Jadi sekali lagi kalau kita misalnya kita pernah sekolah, ya kalau kita ngerjain PR, kalau kita siap ujian, kita tidak ada ketakutan. Tetapi kalau kita nggak ngerjain PR, nggak ngerjain tugas, dan sering bolos pada saat kenaikan kelas, ya tentunya kita akan ketakutan. Nah, meterai ke-7 itu bertalian dengan keputusan terakhir Allah untuk membinasakan bumi ciptaannya yang indah. Jadi kenapa saya kasih 3 ya? Menunjuk akhir dari perjalanan sejarah manusia. Loh, kenapa akhir? Karena bumi ini akan dihancurkan. Jadi tidak benar ada berkata bumi ini adalah surga. Bukan, bumi ini bukan rumah kita. Bukan rumah kita pertama. Rumah kita satu-satunya yaitu ada di surga.
ya. Kalau saya lihat yang kedua, mengungkapkan hukuman terakhir atau pembinasaan bumi, ya. Bahkan ketika Adam, Hawa, dan si setan itu diberi kutuk, saat itu sebenarnya bumi sudah tidak ramah lagi. Sudah tidak ramah lagi. Saya lanjut supaya kalian bisa belajar lebih banyak malam ini. Nah, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Jangan bingung. Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat, ya saya nulis saja ini overlapping atau interlocking. Di akhir dari 7 meterai tersebut, dia ternyata bersinggungan dengan 7 sangkakala. Nah, sebelumnya supaya jangan bingung. Jadi gini, rupanya para penafsir-penafsir kitab Wahyu ada tergolong 4 kelompok. Nah, nanti kita melihat kalau kita belajarnya apa, kita belajar Alkitab itu ngomong apa, dan kita tidak hanya ngacu kepada satu. Nah, kalau kita ngacu pada satu, kita akan mengalami kebingungan. Nah, kelompok penafsir kitab Wahyu itu tergolong jadi 4. Nah, kelompok yang pertama, ketika ngulik kitab Wahyu, kelompok pertama ini namanya preterist. Preterit dalam bahasa Inggris adalah bentuk yang lampau. Oleh karena itu, preterisme adalah pandangan tentang akhir sejarah yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut yang ditulis di kitab Wahyu telah terjadi di masa lalu. Ya, kelompok ini ya ngomong, kitab Wahyu dari pasal 1 sampai pasal 22 itu sudah terjadi, don't worry, sudah terjadi, telah terjadi di masa lalu, ya. Jadi kelompok ini, kelompok preteris adalah yang ngomong. Jadi kalau ada segala sesuatu dicocokkan dengan, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Nah, ya, saya berikan highlight supaya kalian bisa ngelihat. Enak kalau ngelihatnya pakai apa? Pakai laptop, Bapak Ibu Saudara. Kaum preteris memberi penanggalan kitab Wahyu sampai tahun 65, itu loh ya. Mereka percaya bahwa peristiwa-peristiwa yang ditulis dalam kitab Wahyu atau yang dinubuatkan kitab Wahyu sudah dikenapi pada tahun 70 saat penghancuran Yerusalem, ya. Itu 5 tahun dari saya tulis di atasnya tahun 65. Ketika kitab Wahyu mengajarkan bahwa Yesus akan datang menghakimi bumi. Dan ya lihat ya, dalam kitab Wahyu kan ditulis bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi bumi. Kaum yang percaya ini, kaum preteris ini percaya bahwa sudah dikenapi. Kapan dikenapinya? Saat penghancuran Yerusalem. Kelompok preteris ini percaya bahwa kedatangannya Tuhan Yesus itu bukanlah kedatangan yang terlihat. Di Alkitab bilang, wah nanti dia turun dari awan-awan. Tidak. Kalau kita periksa Kisah Para Rasul, ya 2 malaikat itu, 1 malaikat ngomong itu seperti dia naik, seperti itu juga turun. Tetapi kaum preteris ini dikatakan apa? Kedatangannya tidak terlihat. Sudah datang Tuhan Yesus. Kapan? Saat Yerusalem dihancurkan oleh Panglima Titus pada tahun 70. Nah, coba lihat tulisan bawahnya. Tapi ada lagi yang sebagian dari kelompok ini ya yang percaya bahwa kitab Wahyu sebenarnya memandang masa depan, melihat masa depan yang merupakan bencana pada tahun 70 ya. Jadi dikatakan apa? Ada yang percaya, ada yang tidak, tetapi mereka sepakat di satu hal ini yang saya kasih kuning. Jadi menurut pandangan ini ya, yang separuh sudah selesai tahun 70, tapi yang separuhnya lagi percaya bahwa apa? Pandangan ini, kitab Wahyu itu 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan diyakini sebagai apa? Pembawa kehancuran Yerusalem sudah terjadi saat tahun 70. Nah, nanti kita ngelihat benar enggak sih kelompok ini? Gitu loh ya. Benar enggak sih kelompok ini melihat kitab Wahyu, melihat 7 sangkakala, melihat ya 7 cawan itu sudah terjadi pada tahun 70. Dari mana dasarnya? Nah, kelompok yang kedua namanya kelompok historis. Pandangan ini beranggapan bahwa penglihatan-penglihatan dalam kitab Wahyu, banyak kan penglihatannya yang dilihat dan didengar oleh Rasul Yohanes, menunjuk kepada sejarah dalam Perjanjian Baru ya. Mulai zaman rasul-rasul sampai akhir zaman itu dilihat sejarah. Sejarah nih. Penglihatan dalam kitab Wahyu tersebut dianggap digenapi oleh suatu peristiwa atau orang tertentu, ya. Digenapi, wah ini pasti digenapi sama orang tertentu atau peristiwa. Nah, yang paling tidak menyenangkan, mohon maaf teman-teman Katolik yang ikut acara ini, ditulis gini, misalnya ini kelompok ini nuding Katolik, padahal ini tidak benar. Binatang yang keluar dari bumi
yang ditulis di Wahyu 13 ayat 11 dianggap sebagai kepausan gereja Roma Katolik. Nah, makanya melesetnya ada gitu loh ya. Tadi melesetnya banyak, ini melesetnya ada. Menurut pandangan ini 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan merupakan peristiwa simbolik yang terus berperan di seluruh gereja hingga sekarang. Tapi yang fatal adalah nganggap bahwa Katolik itu adalah binatang yang keluar dari bumi. Wah, ini luar biasa ini. Luar biasa tidak benar maksudnya. Nah, kelompok futuris. Kelompok futuris namanya aja futuris, asal katanya future, ya, melihatnya ke masa depan. Berbeda dengan metode historis dan preteris. Pandangan futuris tidak dapat diuji dari sejarah. Kenapa? Ya karena future belum terjadi. Karena apa yang dinubuatkan melalui kitab Wahyu semuanya belum terjadi. Ya, semuanya belum terjadi. Misalnya tentang rapture, sudah terjadi belum? Belum. Atau pengangkatan orang percaya, sudah terjadi belum? Belum. Jadi menurut kaum futuris, ya, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan merupakan kunci dari peristiwa-peristiwa dari zaman kesengsaraan yang akan terjadi hingga kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Nah, ini kelompok ini sangat banyak, apalagi hari-hari ini. Ya, kalau saudara melihat di kitab Wahyu, ini banyak sekali. Nah, kelompok yang keempat, ya, kelompok namanya idealis alegoris. Alegoris itu perumpamaan. Pandangan ini juga disebut the symbolical method, ya, artinya metodenya yang mengandalkan simbol-simbol. Pandangan ini mencakup semua pendekatan yang tidak mencari pengenapan individu tertentu dari nubuat-nubuat kitab Wahyu dalam arti alamiah. Perhatikan yang saya tulis di merah. Pandangan ini percaya bahwa yang digambarkan secara simbolis dalam penglihatan itu hanyalah prinsip-prinsip dan pelajaran-pelajaran rohani yang dapat diekspresikan secara berulang-ulang dalam sejarah. Dengan kata lain, pandangan ini memahami seluruh isi kitab Wahyu hanya lambang dan konflik antara kebaikan dan kejahatan ada di setiap lambang. Nah, padahal kan tidak semuanya lambang. Ketika kalian belajar masuk mempelajari kitab Wahyu, kan saya sudah bicara, ya, ada yang literal, ada yang figuratif. Yang figuratif jangan diliteralkan, yang literal jangan difiguratifkan. Jadi biarlah pada tempatnya, dan kalau kita melihat kitab Wahyu ini, kita melihat dulu dari Kejadian sampai kitab Yudas, sehingga hati kita dengan otak kita klik, oh ini pernah terjadi, oh ini pernah terjadi, dan kita akan melihat secara luar biasa. Contoh, sebelum masuk ke sangkakala ke-7, ada masa hening. Ada masa hening, coba kalian baca Wahyu 8 ayat yang pertama, itu ada hening. Hening betul. Kalau kita periksa kebenaran firman Tuhan di zamannya ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu ada hening juga. Bahkan dalam kitab Kejadian ada hening. Nah, hening ini adalah apa? Biasanya keheningan Tuhan ini melahirkan atau kemudian memunculkan sesuatu yang luar biasa. Justru ini loh. Ada hening, tidak ada suara. Bahkan dikatakan small voice, nggak ada sama sekali. Ya, tapi kalau kita sudah belajar kitab-kitab sebelumnya, kita akan melihat bahwa sebenarnya heningnya Tuhan itu persiapan untuk sesuatu yang besar. Ternyata di Wahyu 8, heningnya Tuhan memunculkan apa? Sangkakala 1 sampai sangkakala 7. Nah, menurut pandangannya kelompok ini, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan merupakan kata kiasan dari bencana alam dan kejahatan sosial yang terus ada di seluruh sejarah umat manusia. Pandangan ini berpendapat 4 meterai pertama mengenai kehancuran dunia materi dan 3 meterai kedua mengenai kehancuran dunia rohani. Nah, perhatian ya, nanti ada yang lihat, wah ini 4 meterai pertama diterjemahkan sama kelompok ini sebagai kehancuran dunia materi, dan 3 meterai kedua ya mengenai kehancuran dunia rohani. Kita sudah lihat ya meterai-meterai, berapa kuda-kuda, kita udah lihat ya. Pandangan ini juga menguraikan 4 sangkakala pertama sebagai penghukuman yang menimpa 4 bagian alam. Kelompok ini, alam, daratan, laut, air tawar maksudnya, laut dan air tawar. Dan makhluk surgawi, dan 2 sangkakala kedua secara khusus mengenai seluruh penduduk dunia, dan sangkakala ke-7 mengenai pemerintahan Allah yang berdaulat atas seluruh semesta.
Nah, saya akan tampilkan tabel. Nah, sangkakala 1 ya. Kaum preteris ngomong apa? Ini malapetaka, hujan es dan api menghancurkan tanaman, pohon dan tanah. Oke, kelompok historis ngomong apa? Karena ngomongin ngelihat kacamata sejarah ya. Wah, ini pasti mencakup periode dari tahun 395 sampai 1453. Yang mengungkap ini adalah orang-orang ahli-ahli loh, Saudara. Ya, dimulai dari serangan terhadap Kaisar Romawi Barat oleh Goth, dipimpin oleh Alaric dari bangsa Goth, G-O-T-H. Kalian tahu asal kata Gotik asalnya dari sini. Goth, menyeramkan sekali, yang meruntuhkan Roma. Jadi Alaric ini luar biasa. Nah, dan jatuhnya Kaisaran Timur ke Turki tanggal 29 Mei 1453 ketika mereka lihat Alkitab, loh ini kejadiannya, oh ini kejadiannya, ya, dihancurkan kesultanannya Utsmani yang dipimpin oleh Mehmed II. Nah, orang futuris ngomong apa? Hujan es dan hujan api. Kaum idealis ngomong apa? Hujan es dan api bercampur darah. Sedangkan kalau kita mau jujur, kita belajar kebenaran Alkitab, ya kalau kita sudah belajar dari Kejadian sampai kitab Yudas, kita ngelihat mereka ada yang benar, ada yang salah. Tetapi kalau kita ngelihat kebenaran kita dituntun satu-satu, kita akan betul-betul melihat secara luar biasa. Ini artinya apa? Ya, jangan lewat dari 4 isi kitab Wahyu. Ya, dan dikatakan berbahagia yang baca, bahagia yang dengar. Loh, hebat toh. Ya, ini loh. Sangkakala yang kedua. Wah, ada kesamaan beberapa sangkakala dengan tulah di Mesir. Ya, ada kesamaan. Makanya saya sedikit merinding pada saat baca gini. Lah kok sama? Tulah darah seperti Musa menulai Mesir, yang merubah sungai Nil dan semua mata air di Mesir menjadi darah, yang membunuh seluruh hewan air yang hidup di dalamnya. Ya, orang historis ngomong apa? Ini invasi di bawah pimpinannya Genseric yang menaklukkan Afrika Utara. Lah, kalian senyum toh? Lagi maksudnya apa tuh? Ya, kok bisa diterjemahkan sebagai invasi? Kelompok futuris ngomong apa? Wah, ini ada gunung besar nih. Ya, makanya kalau ikut kelasnya saya, tolong baca Alkitab dulu ya, supaya nggak bingung. Nah, yang berikutnya dikatakan apa? Gunung api besar yang dilemparkan ke laut. Sepertiga makhluk laut mati dan laut menjadi darah. Nah, sangkakala ketiga, Petrus ngomong apa? Dalam perang orang Yahudi, dalam sejarah, ada komet yang melintasi langit selama 1 tahun. Nah, komet itu bagi orang-orang zaman dulu itu tanda yang tidak baik, ya. Ada wabah, ada peperangan, ada kematian, ya. Ini makanya pada saat orang Yahudi perang ada komet gitu loh. Itu sangkakala ketiga. Kelompok historis ngomong apa? Serangan dari bangsa Hun, yaitu suku nomaden pemuja perang. Kelompok ini pemuja perang, pimpinannya ya, rajanya yang paling tinggi adalah Attila, yang menghancurkan, akhirnya meluluhlantakkan Eropa, termasuk di dalamnya Romawi pada tahun 440. Saking takutnya, Romawi itu 10 abad loh berkuasa. 10 abad berkuasa, dikalahkan oleh bangsa Hun. Sampai bangsa Romawi yang biasanya diupeteni, dikasih upeti, itu ngasih upeti. Setiap kali ngasih upeti, 1050 kilo emas. Ini mungkin semi bisa ngeramesi berapa harganya, 1050 kilo emas. Kelompok futuris di sini baru dia kelihatan masa depan diramesi sama dia. Ini berbagai teori skenario ilmiah langsung disodorin ke orang-orang futuris, ya. Dikatakan apa? Ini asteroid atau komet yang akan menabrak bumi. Nah, kan lihat ya di YouTube ada orang-orang yang ngomong gini, oh itu ada komet ya, ada pembicara terkenal ngomong ngeramesi kalau sangkakala 3 itu komet yang akan menabrak bumi. Sebuah teori yang mengatakan adanya perubahan pada saat nabrak bumi itu ada heat shock. Nah, pada saat heat shock, pada saat kalian kan tahu ya kalau komet masuk ke bumi kan terbakarnya luar biasa. Nah, panasnya itu ya akan mereaksikan oksigen dan nitrogen di udara menjadi hujan asam nitrat atau acid rain atau hujan asam yang diyakini oleh orang-orang tersebut ya, yang diyakini oleh para pemercayanya
ya ketika dia sentuh bumi akan menimbulkan kepahitan luar biasa, sehingga sepertiga ada komet besar nabrak air, nabrak laut, ya. Terus kemudian apa? Laut itu jadi apa? Mati semua, dan seluruh air, ya, sepertiga air di bumi jadi pahit. Di kelompok idealis jatuhnya bintang besar, hampir sama sih dengan futuris. Nyalanya seperti obor, sepertiga bagian sungai dan sumber air menjadi absintus. Kalau saya mikir gini, kalau komet besar, asteroid besar terbakar dan hajar air, kalau hajar laut, wajar kalau ada sepertiga mati. Tapi kenapa air tawar jadi pahit? Kalau yang kena air laut, kenapa air tawar juga jadi pahit? Kenapa sungai-sungai jadi pahit? Yang terbakar itu asteroid, yang terbakar itu komet, ketika hajar bumi dengan panas tertentu, kenapa tiba-tiba kok jadi pahit? Nah, ini bingung nih di sininya, ya, kelompok ini. Sangkakala keempat, tulah kegelapan seperti, nah ini seperti tulah di Mesir, menimpa orang Mesir dalam kitab Keluaran yang mendahului matinya seorang raja masa depan, anak-anak sulung mati. Kelompok historis, ini pasti runtuhnya kekaisaran di bawah pemerintahan Odoacer. Futurisnya ngomong apa? Ini kegelapan. Ini akan terjadi masa depan, kegelapan. Kelompok idealis ngomong apa? Sepertiga matahari dan bulan akan menjadi gelap. Nah, ini lebih realistis, ya, lebih realistis, ya. Nah, kita ngelihat berikutnya. Sangkakala kelima. Nah, ini. Tentara Romawi di bawahnya Panglima Titus adalah gambaran dari Apollyon. Jadi kalau kalian baca, sudah baca sebelum masuk kelas saya, wah, tentara Romawi dan Panglima Titus adalah gambaran dari Apollyon. Ya, Panglima Titus pada tahun 70 mengepung Yerusalem selama 5 bulan. Kelompok historis ngomong apa? Enggak, ini orang Muslim yang dibuang ke barat antara abad 6 sampai abad 8 gitu loh. Ini ada lemahnya di kelompok sini. Orang-orang Muslim kapan adanya? Jadi kalau abad 6 persis enggak, tapi abad 6 istilahnya mau abad ke-7 iya. Nah, ini bisa terjadi, ada lemahnya, ada kuatnya. Tapi kalau kita belajar Alkitab, kita mesti pandangan kita mesti jelas. Futuris ngomong apa? Kesakitan pertama dari belalang iblis. Ya. Nanti ada peristiwa yang lucu, ada orang yang ngomong mengenai teori konspirasi. Kelompok idealis ngomong kesakitan pertama oleh belalang-belalang. Ada kesamaan futuris sama idealis. Sangkakala ke-6, tentara surgawi, refleksi manusia dalam pasukan yang diambil dari Efrat. Nah, disinilah teori-teori konspirasi mulai dibangun. Ada Efrat, ya. Sekarang orang-orang yang hidup saat ini nih, 2020, sejak 5 tahun terakhir ini sungai Efrat itu mau dibelokkan. Sehingga tempat sungai Efrat yang dulu itu jadi kering, dan kemudian dibuat jalur yang baru. Dan kemudian teori konspirasi berkata apa? Orang akan berjalan dari Rusia, orang akan berjalan dari Gog-Magog, dan seluruh bumi akan mengalami peperangan di sebuah lembah namanya Megiddo, dan peperangannya namanya apa? Armageddon. Jadi bayangkan ya, akan jalan kaki, ada yang mengatakan akan jalan kaki, pasukan 200 juta orang akan jalan kaki. Nah, sekarang ini perangnya perang apa toh ya? Kalau jalan kaki, nggak usah jauh-jauh, Israel bisa ngirim drone, saudara. Tahu drone? Ya, drone itu diperlengkapi dengan roket-roket, habis semua orang-orang itu, nggak usah macam-macam. Kenapa harus jalan kaki? Mengerti ya? Nah, kelompok historis ngomong apa? Ini malaikat yang terikat pada sungai Efrat. Terus kemudian futuris sama, kesakitan kedua, kesakitan ketiga. Nah, terakhirnya sangkakala ke-7. Ini baru masuk materi. Supaya kalian tahu dulu pandangan-pandangannya, supaya kalian begitu materi, oh ternyata kita tidak ngambil dari 4-4 itu, kita tidak berkiblat pada satu, tapi kita langsung belajar dari Alkitab itu. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan yang komprehensif, maka kita akan tersusun kebenaran yang utuh dan benar. Sangkakala ke-7, kebangkitan orang mati sebagai simbol Kristus dan kerajaannya. Historis ngomong apa? Pertumbuhan dan penyebaran kekuatan di Turki, kekuatan tetangga sebelah ya, kesakitan ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ya, 7 sangkakala. Isinya apa saja toh? 4 sangkakala pertama itu menceritakan penghukuman Tuhan yang menimpa alam. 4 sangkakala pertama. 3 sangkakala berikutnya berkaitan dengan seluruh penghuni dunia. Jadi 4 sangkakala pertama dihancurinlah bumi. Nah,
Yang baru tiga sangkakala berikutnya berkaitan dengan manusia. Sangkakala pertama, yuk ini summary-nya saja. Hujan es dan api bercampur darah. Nah, sekali lagi saya katakan, isinya lambang-lambang. Isinya lambang dalam bentuk angka gematria. Tentu Rasul Yohanes ketika didikte oleh Tuhan Yesus, dia melihat dan dia mendengar. Karena surat ini adalah salah satunya surat penggembalaan yang akan dikirim kepada 7 jemaat. Kalau itu dikirim mentahan, tanpa dikasih kode, tanpa dikasih lambang-lambang, tentu surat itu tidak akan nyampe. Kenapa? Karena Rasul Yohanes itu musuh kekaisaran Roma. Kalau bicara seperti ini, pasti ada lambang-lambang yang ada di dalamnya, yang mengandung pengertian, yang bisa dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Jadi orang pada zaman itu tidak mengalami kesulitan menerjemahkan isi kitab ini. Itu tahun 81 sampai 97, Saudara. Ya, kita ada di 2020. Karena kita sudah berkembang sekali teknologinya, pikiran kita sudah kompleks ketika melihat ini. Pikiran kita jadi bermacam-macam kayak 4 aliran yang tadi. Sangkakala pertama itu isinya apa? Saya summary saja, ya. Saya ambil ringkas saja. Hujan es dan api bercampur darah. Sepertiga bagian dari pohon dan seluruh tumbuhan hijau terbakar. Perhatikan. Pohon dan seluruh tumbuhan hijau terbakar. Ya, penunjang hidup manusia. Manusia sangat bergantung pada pohon dan tumbuhan hijau. Ya. Sangkakala kedua, gunung api besar dilemparkan ke laut. Ini ditulis tahun 81-97. Rasul Yohanes tahu, ya lumayan jauh, tetapi masih di satu wilayah. Ada Gunung Vesuvius pada tanggal 24 Agustus tahun 70 meledak. Dan ledakannya demikian besar, sehingga banyak sekali orang mati, dan ledakannya salah satunya mempengaruhi laut. Sepertiga bagian makhluk laut dan laut menjadi darah. Kalau kita bicara laut, kalau kita bayu, itu berarti masyarakat luas atau dunia. Ya, kalau laut jadi darah berarti tidak ada lagi kehidupan. Sangkakala yang ketiga. Wahyu 8 ayat 10 sampai 11. Muncullah nama Absintus. Nah, saya katakan gini, ada sejarah kerajaan Allah. Ada sejarah kejatuhannya si setan. Si setan itu jatuh. Nah, kita ngelihat ya. Jatuhnya bintang besar. Nyalanya seperti obor. Ya. Jatuh nyalanya seperti obor. Yang tadi loh diterjemahkan sebagai komet, sebagai asteroid yang ada shock heat, terus kemudian sepertiga bagian sungai dan sumber air menjadi Absintus. Ya, Absintus sendiri bahasa Yunani adalah bintang atau malaikat kegelapan yang membawa rasa pahit meracuni laut dan seluruh sumber air dunia. Kalau saya dulu mimpin kelepasan, ya kalau ada orang kepahitan, ada teman saya itu selalu teriak, ini Absintus, ini Absintus. Tapi ketika makin belajar kebenaran firman Tuhan, bisa bedakan yang mana yang jiwa, yang mana yang roh. Ya, tidak semua orang yang kepahitan itu ada roh jahatnya, tidak semua. Kadangkala ada memang dari dirinya sendiri. Sama seperti orang sakit jiwa, ya. Ada orang sakit jiwa yang ditunggangi oleh setan, tetapi ada sakit jiwa yang murni karena memang jiwanya sakit. Kalau kerasukan setan tinggal ditumbang tangan dan keluar. Tetapi kalau orang sakit jiwa yang tenanan, bipolar, skizofrenia, ditumbangi tangan kayak apa juga tidak bisa. Oh, bisa Michael Sony ada mujizat. Ya, saya percaya mujizat, tetapi rata-rata tidak bisanya tumbang tangan. Perlu psikiater, perlu apa? Perlu psikolog. Saya teruskan karena masih sangat banyak. Nah, kok sangkakala kedua, sangkakala keempat ya. Saya langsung saja masuk ke sangkakala kelima, tadi sangkakala keempat ya, sangkakala kelima. Kesakitan pertama oleh belalang-belalang, bintang jatuh dari langit ke atas bumi. Ada Abaddon dan Apollyon, malaikat jurang maut, memimpin belalang-belalang untuk menyiksa manusia. Kalian pasti akan ngerenyit. Apa ya Abaddon ya? Apa ya Apollyon? Itu malaikat jurang maut. Memimpin belalang-belalang. Ini belalang-belalang untuk menyiksa manusia. Perhatikan. Belalang biasanya
makan daun, makan hijau-hijauan. Tapi yang ini adalah apa? Makan manusia. Ya, yang disiksa anehnya adalah manusia yang tanpa meterai Allah di dahinya. Nanti kalau kita belajar Wahyu 13, ya, kita akan lihat Antikristus 666 dan kita ngelihat pasal berikutnya, orang-orang percaya itu ada tanda juga di dahi. Nah, yang ini rupanya ada meterai Allah di dahinya selama 5 bulan. Ya, disiksanya seperti apa? Sengatan kalajengking. Nah, ini lucu nih. Jadi dikatakan apa? Belalang itu nggak punya sengat. Tetapi di sini dikatakan punya sengatan kalajengking. Pada masa itu manusia mencari maut, tetapi maut lari dari mereka. Ini pasti kiasan. Ini pasti figuratif. Penganut teori konspirasi mempercayai, saya tulis di bawahnya memang supaya kalian belajar gitu. Apa yang terjadi selama sangkakala kelima? Mereka mempercayai gini, super volcano, ya, super volcano seperti di di Amerika itu ada super volcano, termasuk Krakatau itu super volcano, ya, akan meletus. Letusannya akan mempengaruhi bumi selama 5 bulan. Ingat, ya, Napoleon itu pernah kalah waktu invasi ke Rusia. Gara-gara apa? Gara-gara Krakatau meledak. Itu gara-gara itu. Jadi kalau dikatakan mempengaruhi bumi selama 5 bulan, itu pernah terjadi. Eropa pernah nggak punya musim panas selama beberapa tahun. Lava dan abu dari super volcano ini, perhatikan teori konspirasinya, saya ketawa pada persiapan, akan melahirkan, akan memunculkan kena radiasi, kena radioaktif, dikatakan apa? Serangga yang akan menyengat. Jadi ada perubahan, ya, ada transmutasi gen, ada mutasi, ya, akan ada serangga mutan, ya, yang akan menyengat, pembawa tanda binatang dan luka, dan binatang ini, ya, bisa memunculkan luka di sekujur tubuh dengan nyeri hebat yang tidak ada obatnya. Kalau ini beberapa tahun yang lalu muncul di Indonesia, namanya apa? Tomcat. Tomcat, ya. Nah, pernah tahu Tomcat ya? Yang pernah tahu Tomcat? Nah, saya belok dulu soal absintus. Istilah absintus, Bapak Ibu Saudara, hanya muncul 2 kali di Perjanjian Baru. Luar biasanya, absintus itu keduanya berada di ayat ini. Di Perjanjian Lama, itu Perjanjian Baru hanya 2 kali. Perjanjian Lama muncul 7 kali. Ya, makanya kalau kita periksa apa itu absintus, sebab kata absintus itu diterjemahkan oleh banyak orang dengan macam-macam. Ini roh jahat yang berkeliling dan lain sebagainya. Kita lihat, diterjemahkan sebagai seperti apa? Empedu atau kepahitan. Nah, kita lihat absintus ini aslinya ada, Bapak Ibu. Absintus ini sejenis tumbuhan yang tumbuh di Israel. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel, coba tanya, mana sih tumbuhan absintus? Yang karena bau, jadi tumbuhan ini, tanaman ini, bau kapur yang sangat kuat. Bapak Ibu tahu ya, di Indonesia itu ada tanaman yang untuk ditaruh di lemari, bentuknya kayak akar-akaran itu. Nah, itu seperti ini, ya, ngengat, yang biasanya makan buku, setelah itu makan makan kain, nggak tahan. Makanya kalau ada absintus ini di dalamnya udah dikeringkan, itu ngengat pergi. Absintus ini sebenarnya juga obat. Obat apa? Karena pahit sekali untuk penderita cacingan. Yang cacingan dikasih obat pahit ini ya. Terus katakan tumbuhan ini dari daun sampai akar, tidak ada manis-manisnya, pahit ya. Jadi makanya orang memang bisa menganalogikan bahwa ini tentang kepahitan. Kenapa? Dari daun sampai akar pahit semuanya. Nah, kata absintus dalam Perjanjian Lama ditemukan juga, tapi juga menunjuk apa? Perempuan jalang. Amsal 5 ayat 40. Artinya dosa umum yang memahitkan jiwa. Absintus juga menyatakan suatu kesengsaraan dan duka cita yang melambangkan hukuman dan keadilan. Perhatikan kenapa Tuhan kita pada saat ngomong sama Rasul Yohanes pakai kata ini. Air yang bercampur absintus itu memang pahit, tapi tidak beracun. Dugaan para ahli menunjuk pada Rasul Yohanes menggabungkan konsep absintus yang pahit ini dengan racun yang sesungguhnya.
kalian bisa baca. Oh, ada yang racun sesungguhnya. Dan dengan ini menyatakan bahwa pahit yang ada racunnya itu berakibat fatal. Jadi ketika ini menyentuh air, seluruhnya mengalami pahit dan beracun. Ya, tadi yang saya saat tadi salah tadi, sangkakala keempat, sepertiga matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Nah, sepertiga bagian siang hari tidak terang. Karena matahari, bulan, dan bintang sebagai penerang, itu jadi gelap. Sangkakala kelima, kesakitan pertama oleh belalang-belalang bintang jatuh dari langit sehingga muncullah Abaddon Apollyon. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, saya mau jelaskan Abaddon Apollyon supaya jangan salah paham. Dan rupa belalang-belalang itu, perhatikan, kalian lihat apakah ini belalang ataukah memakai lambang belalang. Sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Perhatikan. Coba ingat wajahnya belalang, coba ya. Coba pikirin mengenai belalang. Dikatakan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Nggak pernah nemu saya. Ketika saya cari di internet juga tidak ada. Muka mereka sama seperti muka manusia, nggak ada. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, nggak ada. Ya, mana ada? Belalang gondrong. Ayo, belalang yang rambutnya panjang itu nggak ada. Dan gigi mereka sama seperti singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda. Ini kalau hiperbola bisa. Ya, sedang lari ke medan peperangan. Perhatikan, yang ini yang paling nggak masuk akal. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Sampai hari ini tidak ada yang namanya belalang yang punya sengat seperti kalajengking. Artinya racunnya itu ada di bagian belakang. Dan di dalam ekor mereka terdapat kuasa untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Perhatikan, belalang itu kalau kalian baca di kitab Amsal, itu tidak punya majikan, tidak punya tuan. Tapi di sini belalang itu punya raja yang memerintah. Ya, yaitu malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon dan dalam bahasa Yunani Apollyon. Nah, lebih jelas lagi, Abaddon Apollyon itu siapa? Penampakannya seperti kuda bersayap. Ini diterjemahkan Bapak Ibu oleh beberapa orang sebagai tank tempur. Ya, saya ngelihat orang-orang itu daya khayalnya tinggi. Dikatakan apa? Penampakannya seperti kuda bersayap, lengkap dengan baju sirah, berlapis baja. Lah ini banyak orang itu berkepala manusia dan mahkota emas, giginya bertaring seperti singa. Saya ini orang art sekali ketika melihat gambaran ini dan ketika di samping saya ada gambaran tank. Tank yang seperti apa yang seperti ini? Nggak ada. Ya. Terus ekornya beracun seperti kalajengking dan dapat menusuk serta menyengat untuk menyiksa manusia di bumi. Dalam bahasa Ibrani, Abaddon berarti tempat pembinasaan, sedangkan dalam bahasa Yunani, Apollyon secara harafiah berarti sang penghancur. Mereka ini luar biasanya tidak membahayakan orang yang memiliki material. Ayo kita lihat sekarang. Sebenarnya siapa tahu yang dimaksud dengan Apollyon? Kalau kalian lihat, Bapak, Ibu, Saudara, gambar di atas, itu adalah gambaran John Bunyan menuliskan kisah cerita Pilgrim mengenai perjalanan seorang musafir. Yang gambar di bawahnya itu gambar Dewa Apollo. Sorry ya, agak vulgar sedikit, memang ya telanjang seperti ini. Nah, perhatikan. Apollyon, kemungkinan besar, kata Apollyon ini karena mirip dengan nama Apollo. Kesamaan bunyi Apollyon dan Apollo ini kemungkinan besar disengaja sebagai apa? Sebagai kata yang disembunyikan. Kalau memang langsung nuduh kaisar, surat ini nggak akan nyampe. Makanya dikatakan ini Apollyon. Sebenarnya yang dimaksud adalah Apollo. Ya, beberapa kaisar Roma yang sangat kejam, Caligula, Nero. Nah, 8197 pada saat Rasul Yohanes menulis kitab ini, itu Kaisar Domitianus.
Berarti gini, beberapa kaisar Roma itu suka banget meniru dewa Apollo. Apalagi yang namanya Kaisar Domitianus. Bahkan Kaisar Domitianus itu memandang dirinya sebagai jelmaannya dewa Apollo. Jadi sebenarnya Tuhan ngomong gini, hati-hati tuh, ya. Dia ini yang bisa merusak hidupmu. Tetapi orang-orang yang memakai lambang Tuhan, orang-orang yang berserah hidupnya pada Tuhan, yang pikirannya langit baru, bumi baru, dia nggak akan kena. Disiksa, tetapi tidak akan menghujat Allah. Jadi gini, dewa Apollo, kalau kita tulis, periksa. Ya, saya nggak nulis asal nulis ini. Dewa Apollo itu kadang dilambangkan dengan belalang. Maka kita ngelihat sebenarnya Apollo, Apollyon, Caligula, Nero, Domitianus. Kaisar-kaisar ini mengangkat dirinya jadi dewa. Dewa-dewa itu kalau di Perjanjian Baru kita lihat adalah sebenarnya setan-setan. Jadi jangan kaget kalau Apollyon itu setan. Setannya siapa? Ya Kaisar Caligula, Kaisar Nero, terutama Kaisar Domitianus. Itulah sebabnya tidak salah bila kitab Wahyu mengaitkan kaisar dengan malaikat jurang maut. Karena memang kejamnya luar biasa. Apalagi termasuk kejamnya apa? Terutama pada orang Kristen. Kaisar Romawi selalu mengangkat dirinya sebagai dewa. Pengangkatan dirinya sebagai dewa menjadi satu dengan panggilan. Seperti Domitianus, senang kalau dipanggil Kurios dan penyelamat. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya, mundur sedikit ya, kalau kita ngelihat, ini sebenarnya kaisar. Kalau ngomong ini kaisar, enggak bisa enggak. Ini kaisar. Jadi dikatakan apa? Abaddon, kalau bahasa Ibrani, iya. Kaisar itu tempat pembinasaan. Dan kaisar itu penghancur. Penghancur apa? Penghancur kekristenan. Tetapi Kristen tidak bisa dihancurkan. Ini hebat. Kebenaran ini membuat saya merasa apa? Merasa dapat pewahyuan yang hebat. Bukan saya hebat, enggak. Sangkakala ke-6, kesakitan kedua. Nah, ini yang saya highlight. Sepertiga dari sisa umat manusia dibunuh oleh 20.000 laksa atau 200 juta pasukan berkuda. Sangkakala ke-7 itu kesakitan ketiga. Allah mengambil kembali kuasa atas bumi dari iblis. Setelah itu beralih ke cawan. Nah, lihat sangkakala ke-6. Ya, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu adalah, saya terjemahkan aja langsung, 200 juta pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Tidak lihat ya. Rasul Yohanes tidak melihat, tetapi mendengar. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini, kuda-kuda dan orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah, api, biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Ini yang saya katakan tadi, diterjemahkan oleh beberapa orang sebagai tank. Ya, tank tempur. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Ya, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat dalam mulutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, diramesin sebagai tank. Ya, sebab ekornya sama seperti ular. Nah, ini yang jadi bias orang. Mana ada? Mereka berkepala, dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Sangkakala ke-6. Nah, ini baru saya bahas lagi. Ayo Bapak Ibu Saudara. Ini 9-15 itu wahyu menurut Yesus Kristus. Kalau ini wahyu menurut internet. Jadi wahyu 6 ini diterjemahkan dengan cara yang sangat lucu buat saya. Coba baca ya, sangkakala ke-6. Sambil baca ya, sambil ngelihat, saudara ngelihat Alkitab saudara. Sangkakala ini akan ditiup sebelum perang dimulai di dekat Sungai Efrat. Jadi diterjemahkanlah sangkakala ke-6 ini dengan ini, saudara. Ya, sangkakala ini akan ditiup sebelum perang dimulai di dekat Sungai Efrat. Sungai Efrat ini melintasi, nah daerah sekarang daerah pertempuran. Suriah, Irak, Turki, dan Iran. Di Timur Tengah, kecuali Turki ya. Nah, Wahyu 9 ayat 13-21. Menurut yang ada di internet, di YouTube, menunjukkan bahwa 4 malaikat akan memimpin pasukan yang terdiri dari 200 juta orang. Saudara mikir, mulai kapan 4 malaikat disuruh Tuhan memimpin pasukan 200 juta orang untuk bertempur melawan orang Yahudi? Menurut mereka, dikatakan sangkakala ke-6 ini,
Ya, dikatakan perang ini akan berlangsung selama murka Tuhan dalam 3,5 tahun kedua. Mereka mikir ada 3,5 tahun pertama, kita belum bahas ini ya. 3,5 tahun kedua, sebelum kedatangan kedua Yesus Kristus. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran terakhir di bumi yang disebut pertempuran Harmagedon di lembah Megiddo. Kenapa tempat itu? Karena tempat itu dari dulu sudah tempat pertempurannya para raja. Perang ini muasalnya sepele banget, karena merebut cadangan minyak terakhir di bumi ini. Saya garuk kepala, tadi saya udah katakan 200 juta orang itu akan marching, akan keluar dari Arab, dari Cina, dari Gog Magog yang dikatakan sebagai Rusia, mereka jalan kaki. Yang ini dikatakan mereka merebut cadangan minyak terakhir di bumi yang konon kabarnya ada di bawahnya Israel, menurut mereka. Tapi saya enggak. Bayangin, padahal sekarang barusan ketemu Menteri kita Pak Luhut bicara dengan Elon Musk. Itu bicara mengenai mobil, dengan apa? Mobil listrik. Lah ini sekarang kok malah merebut cadangan minyak terakhir di bumi ini. Dikatakan apa? Tuhan akan menghancurkan semua persediaan makanan alami. Kalau kalian ngelihat sangat kalah ke 1 sampai ke 4, itu Tuhan hancurkan yang namanya apa? Resources yang alami. Itu sebabnya air dan makanan kaleng akan diburu orang untuk ditimbun. Jadi jangan heran kalau di Amerika ada istilahnya gereja-gereja yang mengajarkan road to Armageddon. Mereka buat bunker-bunker yang sekarang air dengan makanan kaleng, makanan-makanan yang kadaluarsanya itu bisa 20 tahun ditimbun di sana. Kenapa? Kita wahyu menurut internet. Sangkakala 6 dan keempat malaikat itu dilepaskan yang dipersiapkan untuk 1 jam, 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun. Saya waktu membaca ini senyum sendiri, ya, ngelihat di YouTube senyum sendiri. Dan jumlah pasukan penunggang kuda itu di sangkakala ke-6, 200 juta tentara. Ini adalah tentara seluruh dunia melawan tentara Israel. Saya taruh gambar itu dikatakan apa? Ada ayatnya. Diramesi sama mereka. Padahal kalau kita ngelihat ini jadi tambang, kita nangis loh. Kenapa? Lah kok gini diterjemahkannya. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparnya ke dalam kilangan besar yaitu murka. Buah-buah anggur itu dikilang keluar di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jamnya 200 mil. Jadi mereka percaya bahwa perang Armageddon di lembah Megiddo itu ya darah dari 200 juta tentara itu ya tingginya darah itu sampai ke kekang kuda. Saya lihat tinggi kekang kuda yang ada di sana di Eropa dengan ada di Israel itu tingginya kira-kira 150 sampai 160. Kalau dikatakan genangan darah itu sampai 200 mil, tingginya itu sekitar 1,5 meter. Saya langsung mikir, darahnya manusia itu ya ternyata 4,7 sampai 5,5 liter. Berarti kalau ya 200 juta tentara, kalau mereka mati semua, kalau darah mereka keluar semua, berarti ada berapa darah yang mengalir? 1 miliar 100 juta liter. Nah, makanya saya tanya, Luk, coba perhatikan, anomali nggak, Luk? Iya. Iya, anomali. Ini figuratif atau literal menurutmu? Kalau menurut saya literal sih, Kak. Literal. Karena bahasanya memang bahasanya kitab Wahyu itu dilebihkan. Kayak Apollyon tadi. Apollyon itu apa? Apollyon pleset dari Apollo. Apollo itu bicara mengenai apa? Domitianus. Jadi kalau kita ke Israel, kita akan sebelum naik ke bukit di mana Tuhan Yesus dipermuliakan, turun pasti lewat Megiddo. Begitu turun lewat Megiddo, kita akan diceritani dengan cerita yang luar biasa. Di tempat ini akan terjadi pertempuran akhir zaman. Dan nanti orang-orang akan berjalan kaki dari mana? Dari Rusia, dari Cina, dari seluruh dunia. Jalan kaki loh, bayangin. Padahal kalau dikirim drone, dikirim pesawat, orang jalan kaki dari seluruh itu ya tinggal dibomi satu-satu kan amblas. Aduh, saya ini menarik napas, saudara, menarik napas dalam. Kenapa? Karena memang itulah Injil menurut internet.
Ya, terpaksa to be continue ya, saudara. Ya, sekarang silakan yang mau bertanya, saya pasrah. Ya, saya pasrah, Bapak, Ibu, Saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang mau bertanya, bisa menuliskan di kolom chat atau bisa langsung raise hand apabila ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang telah disampaikan oleh Kak Sony tadi, yang menurut saya materinya cukup bikin kepala agak berasap gitu ya. Pusing saya. Materinya banyak dan nggak sekedar banyak, banyak hal-hal baru yang kita mungkin nggak kepikiran gitu loh, Kak. Iya, soal Abaddon, Apollyon, kita ini percaya bahwa itu betul-betul ada gitu loh. Padahal sebenarnya kata itu dipakai untuk sebagai lambang. Kalau kayak saya ya tinggal di Malang, ada bahasa walian. Ada bahasa, kalau walian itu bahasa yang dari belakang dibacanya. Kayak wedok itu jadi kode. Ya, misalnya wedok elek-elek, kode ini kele-kele, misalnya seperti itu. Kenapa sampai ada itu? Ada namanya telik sandi. Telik sandi itu adalah orang-orang intel. Intel sederhana pada zaman perang kemerdekaan. Nah, rupanya orang-orang Belanda itu belajar bahasa Jawa. Ini hebatnya. Nah, pada saat belajar bahasa Jawa, yang belajar bahasa Jawa, ngerti kalau bahasa Jawa. Akhirnya sama orang Malang pada zaman itu, bahasanya dibalik. Nah, begitu dibalik, orang Belanda ini nggak ngerti. Nah, sama seperti kitab ini, harus pakai lambang. Kalau kita ngelihat dari awal, coba Bapak Ibu lihat di YouTube, Kak Ane yang ngedit, Kak Ane yang upload itu semuanya. Itu kitab Wahyu itu lambangnya lambang banyak. Makanya 144.000. Ada gereja yang percaya bahwa yang selamat hanya 144.000. Mengabaikan ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu dikatakan amat sangat banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. 144.000 itu dari 12 kali 12 kali 1.000. Ini orang-orang yang saya katakan yang lalu dikatakan apa? Yang tidak bercacat, tidak bercela, yang nanti duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus yang akan memerintah. Memerintah di mana? Yerusalem baru, pusat pemerintahan. Jadi ada langit baru, bumi baru, dan ada pusat pemerintahan Allah. Namanya apa? Yerusalem baru. Nah, nyambung ya. Ini ada pertanyaan dari Reski, Kak. Kak, maksudnya tadi itu Allah menunjukkan apa-apa yang harus ditulis Yohanes, kemudian Yohanes menuliskannya sebagian pakai lambang. Apakah begitu, Kak? Namanya saja didikte. Ya, Tuhan bicara memakai lambang. Tentunya karena Rasul Yohanes yang hidup pada zaman 7 jemaat tersebut, dia pimpinan juga dari 7 jemaat, maka dia sangat mengerti lambang-lambang yang dimaksudkan. Jadi bukan berarti kalau Tuhan ngomong apa diterjemahkan sebagai lambang, ada sandi seperti itu, ya bukan. Jadi kalau Tuhan tuh ngomong apa adanya dan Rasul Yohanes ngerti apa yang ditulisnya, sehingga jemaat-jemaat itu mengerti bahwa mereka akan disiksa, mereka akan dibawa kepada satu kesempatan, terus nanti semuanya akan porak-poranda, tetapi percayalah bahwa Tuhan beserta. Itu hebat kebenaran itu hebat. Sama seperti Tuhan kita itu ngomong gini, Reski, ya. Wah, yang namanya kekaisaran Roma itu akan terus dan akan membuat siksaan, akan buat menderita. Ya percayalah, orang-orang yang berharap padaku, kamu akan selamat. Selamatnya itu bukan berarti gini, selamatnya itu mereka tidak akan mati. Enggak. Ya, enggak. Pengharapan ketika mereka ya dimasukkan gelanggang untuk disiksa. Pikiran mereka itu di belakang langit biru itu ada rumah mereka. Rumah satu-satunya. Dunia itu bukan rumahnya mereka. Meterai ini sebenarnya ya, saya lanjutkan sedikit. Meterai ini sebenarnya kalau kita lihat cawan, sebenarnya saya udah nggak perlu susah-susah lagi jelasin cawan. Tetapi kalau kita udah belajar sangkakala, sangkakala itu paralel dengan cawan, 100% paralel. Makanya sebenarnya kalau sudah sangkakala, ya nggak usah bahas cawan, karena isinya sama, terjadi perulangan. Oke, bagaimana Reski? Sudah jelas ya saya rasa ya penjelasan dari Kak Son tadi. Atau mungkin mau menanggapi? Halo Reski. Reski ada di tempat itu. Oke, baik. Ada pertanyaan berikutnya, Kak Son.
dari Esther E. Susilowati. Berarti itu sudah lewat dong, Kak. Apollo itu bahayanya maksudnya berhala seperti apa, Kak? Tadi saya nangkap bagi yang dahinya bermeterai dari Allah, kena tapi tidak sampai menghujat. Ya. Apollyon itu, semangatnya Apollyon itu, orang yang mengangkat dirinya jadi dewa, itu sampai sekarang, Esther. Sampai sekarang. Ya, anggap saja titik startnya pada saat zamannya Domitianus jadi kaisar. Nah, coba lihat kuda hijau kuning, ya, Kloros itu orang yang apa dikatakan? Pedangnya rompaya. Dikatakan apa sudah? Belum selesai. Jadi kalau kita ngelihat Apollyon itu sampai hari ini ada. Di negara kita tuh banyak Apollyon. Makanya Nine itu ada untuk apa? Memperbarui budi. Kita nggak ngomongin pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau ikut Tuhan, kamu kaya. Kalau ikut Tuhan, kamu nggak masalah. Siapa yang berani ngomong 2,5 tahun ini pandemi? Orang Kristen tidak kena COVID. Siapa yang bilang? Ayo. Hamba-hamba Tuhan juga dipanggil Tuhan. Siapa yang nggak ngalami yang namanya kesulitan ekonomi pada 2,5 tahun ini? Kita ngalami. Tetapi kalau kita ada tanda di dahi, artinya kenapa? Pikiran kita sudah dirubah oleh Tuhan. Tentu proses. Roma 12 ayat 2. Kita yang bertahan melawan Apollyon itu. Waduh, ngeri. Nanti ya kita akan lihat. Saya udah mau merindukan waktu itu menjelaskan pelacur besar. Itu lebih bahaya dari 666. Jauh lebih berbahaya daripada Apollyon. Jauh itu musuh yang paling laten. Musuh tingkat dewanya itu di situ. Itu musuh pamungkas. Wah, itu banyak yang nggak sadar, banyak pendeta yang ikut menyembah juga. Gitu. Silakan, Luki. Oke, thank you, Kak. Sepertinya sudah menjawab ya. Ada pertanyaan selanjutnya, Kak Son, dari Oppo F9 Pro. Siapakah ini? Nah, itu. Mungkin nanti bisa menimpali ya. Saya bacakan pertanyaannya. Shalom, mau tanya Pak, apa meterai 1 sampai 7 itu sudah lewat atau sedang berjalan atau akan datang? Mohon penjelasannya. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan terjadi. Sama seperti Yohanes pasal 4. Ketika Tuhan Yesus bicara dengan perempuan Samaria, bacalah mulai dari ayat 18, 19, 20, 21, dan seterusnya. Tuhan Yesus ngomong gini, akan tiba waktunya, dan sudah tiba sekarang. Itu berarti terus, ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan terjadi. Antikristus sudah ada atau enggak? Lah. Bahkan Rasul Yohanes juga nulis di 1 Yohanes 2 dan lain sebagainya. Ada siapa antikris? Bahkan Daniel menulis. Dikatakan apa? Orang itu akan punya apa? Punya hukum dan punya waktu sendiri. Loh. Ngerti ya, Bapak Ibu ya? Berarti antikris itu sudah ada, sedang, dan akan. Saya tanya sekarang. Sudah ada antikris? Sudah ada. Penganiayaan. Alkitab ngomong belum pernah ada penganiayaan seperti ini. Mana yang lebih tinggi, saudara? Dari penganiayaannya orang Kristen dari tahun 30 sampai tahun 380. Bahkan ketika ISIS pun masih kalah loh. Dikatakan, sudah dianiaya nggak orang Kristen? Sudah, sedang. Bahkan kita ini yang kelihatannya fine-fine saja, nggak ada golok, nggak ada pedang di leher kita, kita sedang dianiaya. Hanya kita nggak sadar. Aniayanya apa? Coba bayangin. Kita belum jadi pribadi yang lengkap. Zaman dulu tuh sebelum pandemi, kalau belum ke Korea sampai diewangi utang demi ke Korea. Betul enggak? Sekarang orang-orang coba lihat suratnya Rasul Paulus kepada Timotius. Zaman akhir itu masa orang yang sukar. Kenapa? Orang akan mencintai dirinya sendiri. Lah iya toh. Ya, selamat berjuang saudara, nggak gampang. Makanya ngomong, mau nunggu
Mau nunggu nanti penganiaya nunggu sebelum aniaya. Aniaya sudah dari tahun 30 ya, Saudara. Ya. Yesus naik ke surga itu penganiayaan terus sampai hari ini tidak selesai. Oke Kak, thank you Kak. Wah, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang masih bingung tentang penjelasan-penjelasan yang lalu, karena kan ini serial yang cukup panjang ya, Kitab Wahyu ya. Dan sekarang kita sudah masuk di pasal 8 dan 9. Bisa apabila mungkin ada penjelasan yang kurang jelas atau gimana, bisa mengulangi lagi pelajaran ini. YouTube kita di YouTube 9 ada rekamannya, jadi mulai awal pembahasan Kitab Wahyu sampai yang nanti yang hari ini akan diupload juga. Jadi mungkin kalau mungkin kita kebingungan tadi kan yang ditanyakan tentang meterai ini kan Kak Son sudah jelaskan cukup jelas waktu itu kenapa kok 7 dan lain sebagainya. Itu luar biasa sih menurut saya, karena sebelumnya saya pun enggak kepikiran kenapa kok 7. Tapi ternyata setelah kita dijelaskan waktu itu, itu luar biasa sekali. Jadi bisa mengulangi kembali dengan membuka channel 9 Discipleship di YouTube. Pertanyaan selanjutnya dari Laura. Jadi bisa ditarik kesimpulan, jika kita sudah mengalami pembaharuan pikiran, kita sudah agak pusing dan merasa bimbang plus takut, jika mendengar kabar yang terjadi di sana dan sini, suatu peristiwa yang memilukan hati dan membuat gentar karena rumah kita gak di sini tapi di langit yang baru dan bumi yang baru. Begitu Kak Sonia. Amin. Betul Laura, betul. Jadi orang-orang yang bisa lewat dari semua ini, coba contohnya Sadrak Mesak Abednego, itu jauh ya sebelumnya pada saat Daniel. Ketika dapur api dinyalakan, dia bisa berani pengakuan iman. Jika Tuhan yang aku sembah menolong aku, dia Tuhanku. Tapi ketahuilah Raja, jika dia tidak menolong kami, dia tetap Tuhanku. Wah, ini radikal, Saudara. Nah, kita ini kan kadang-kala bingung lihat mobil kita contohnya. Ketika lihat mobilnya orang-orang, ada mobil baru. Kan nggak apa-apa kalau memang mampu. Tetapi kalau memang mampu, kalau punya duit, ya nggak apa-apa. Tetapi itu bukan tanda bahwa dia disertai Tuhan dan tanda bahwa dia diurapi Tuhan. Kan gitu. Ada tanggapan lagi sih Kak dari Esther Esusilowati yang tadi ya. Intinya pembaharuan pikiran, setan ora doyan, demit ora ndulit gitu ya. Iya. Kalian dengarkan ya. Selama beberapa tahun terakhir ini ada suara gitu loh. Fenomena alam. Ya, YouTube banyak sekali. Dan itu masalahnya diterjemahkan sebagai sangkakala ke-7. Dasarnya dari mana? Itu dikatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dari mana? Kak, apakah itu betul sangkakala? Sangkakala itu ketika ditiupkan, peristiwanya itu terjadi menurut Wahyu. Dan tidak terjadi apa-apa. Bahkan kalau kita mau lihat, ada orang yang sampai hari ini tidak percaya dengan vaksin. Sampai hari ini kenapa? Karena itu antikris katanya. Bagaimana vaksin cairan itu masuk ke kita bisa merubah kita? Ayo ngambil percobaan. Setelah pertemuan ini, kalian pegang salib. Salib, kalau perlu salibnya agak gede gitu, pegang salib. Coba dilakban 24 jam pegang salib. Saudara jadi seperti Yesus enggak? Atau mau percobaan lebih lama 30 hari. Saudara jadi seperti Yesus. Atau dikalungi. Kalau perlu ditelen salibnya. Saudara jadi seperti Yesus. Enggak semudah itu, bro. Jadi antikris. Orang kita pegang salib. Orang kita ke gereja tiap minggu. Sampai 2 kali, 3 kali. Dengerin khotbah. Hidup enggak berubah-berubah kok. Apalagi cairan. Tiba-tiba jelek kita langsung jadi antikris. Dian ya? Ngerti ya? Coba pegang salib, coba. Itu loh, salibnya gereja segede gaban tuh peluk udah 24 jam. Minta tolong sama Pak Gembala, izinkan saya meluk. Ku pegang salib itu. Setelah pulang itu, saudara lihat. Jadi seperti Yesus? Enggak. Ngecap kayu di sini, iya mungkin. Kayaknya saya bingung lihat orang Kristen kayak gitu. Lanjut loh. Thank you. Oke Kak, ngomongin antikris, ngomongin vaksin tadi kan, saya jadi teringat tanda
tanda-tanda itu Kak, apa yang dibilang chip itu Kak ya. Iya. Kan katanya kan itu chip gitu kan, sampai ada beberapa pendeta dari satu denominasi kan ngomong pokok kita menolak chip ya. Sampai Iya. suatu kali saya nerima ada video kan, ada orang Indonesia dia tinggal di Eropa, dia pasang chip dong di tangannya kan. Nah, yang jadi masalah, yang buat saya jadi lucu, dia pasang chipnya di tangan kanan dan kiri. Iya. Tanda yang kanan ini untuk data-data yang penting, sementara yang di kiri itu untuk data-data yang lebih tidak terlalu penting, misalkan untuk buka pintu dan lain sebagainya. Nah, terus saya mikir, nah, ini kan tidak cocok ya atau sama yang dituliskan di kitab Wahyu kalau memang itu chip gitu kan. Iya. Kan seperti itu. Jadi setelah lihat fakta seperti itu aja, jadi kayak ini pemikiran ini kan konyol banget ya kalau kita seliteral itu menerjemahkan tanda-tanda yang ada di kitab Wahyu, perlambang-perlambang yang ada ini gitu sih. Dan kalau mau jujur, orang Kristen juga di pasal berikutnya pakai lambang di dahinya. Nah, ya itu Kak. Berarti chip tandingan dong. Iya. Dan chip yang sana chip kita chop. Dan lebih lagi gini sekarang, masa kalah sih sama Alibaba? Alibaba China itu siapa sih namanya? Jack Ma ya? Jack Ma itu loh. Kalian tahu teknologinya Cina kayak apa? Lah mereka bayarnya sekarang udah tidak pakai chip. Udah cashless. Bahkan cardless. Pakai apa coba? Pakai wajah, bayarnya pakai senyuman. Gitu ya. Gitu. Langsung kepotong. Ayo, ngajak pacar belanja gitu. Coba bayangin. Sayang gitu, dia ketawa gitu. Cek langsung kepotong 500.000. Nggak perlu pakai chip. Makanya yuk kita ngelihat dengan benar yuk kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh supaya kita tidak hidup dalam ketakutan. Kalau saudara masih takut dengan sangkakala ini, aduh. Kalau saudara hidup dalam ketakutan, saya yakin Tuhan tidak ada dalam hidup saudara. Karena apa? Tuhan akan jadi ilusi. Saudara lebih percaya pada ketakutan. Lanjut, Luke. Oke Kak, thank you. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi sih Kak. Baik. Jangan lewatkan pertemuan-pertemuan lain berikutnya. Demikian juga yang akan dijelaskan oleh Kak Ana, itu luar biasa banget ya Bapak Ibu Saudara. Oke, saya rasa sudah bisa ditutup untuk malam hari ini ya, Kak Sony. Oke, kita akan Kak Sony. Ini ada tulisan lagi dari SK. Saya setuju pakai chip, sangat memudahkan. Lah orang dulu nggak mau pakai komputer loh. Karena katanya komputer itu 666 katanya. Oh iya Kak, betul. Bahkan masih ingat toh? Ya, bahkan banyak hamba Tuhan yang bilang setelah komputer internet itu 666. Iya, dihitungin. Barcode itu 666. Ya. Coba kalau semi di kerjaannya nggak pakai komputer, mau pakai sempoa. Sekarang semua hamba Tuhan loh masuk di YouTube ya toh, pakai internet semua. Pakai internet. Apalagi kalau sebelah. Oh, jangan pakai internet, jangan pakai YouTube. Kenapa? Wahyudi. Loh. Yahudi maksudnya. Wahyudi. Ya. Hati-hati itu Mama Rika, Amerika maksudnya. Aduh, susah deh kalau udah ketemu gitu. Makanya kalau saya kadang-kadang memperingatkan orang itu, saya tuh berpikir dalam, jangan sampai nyakitin orang, Karena sesungguhnya banyak orang yang mengajar untuk sandang pangan. Ya, saya ngajar saudara tidak cari sandang pangan, saudara. Kami dicukupkan oleh Tuhan. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami bersyukur untuk malam ini. Walaupun rumit, kami lihat intinya bahwa kami harus mengalami pembaruan budi. Kami lihat keruwetan yang terjadi di zaman ini. Tapi kami juga melihat ke belakang bagaimana Tuhan telah menolong orang-orang percaya dengan begitu hebat. Sampai matinya pun mereka tidak menyangkali Tuhan. Karena mereka sudah memindahkan hatinya ke surga. 7 sangkakala mengingatkan kami betapa fragile-nya kehidupan kami di bumi ini. Kapan saja kami bisa berpindah alam, kami berpindah dunia. Itu sebabnya kami harus mempersiapkan diri hari demi hari supaya kami tahan berdiri di hadapan-Mu pada saat penghakiman terakhir nanti. Engkau berkati semua orang yang ada di pertemuan Zoom ini. Engkau berkati mereka, Engkau sertai mereka.
Engkau tolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang membutuhkan pertolongan, mari. Jawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam semuanya.